Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Aristoteles selaku perwakilan kelompok 5 dari Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Bayangkara Jakarta, program studi Informatika. Itu saya ingin melakukan presentasi dari tugas jaringan nirkabel, yaitu perancangan WiFi area kampus pada dosen pengampu Pak Arif Rifai Dwianto SPMTI. Dengan ini saya melakukan presentasi selaku perwakilan kelompok 5. Di bagian pendahuluan, di sini ada latar belakang. Latar belakang ini terdiri dari 4 komponen, yaitu kampus terdiri dari 3 gedung utama, gedung A, gedung B, gedung C. Masing-masing gedung tersebut berlantai 2. Dan bagian kedua yaitu meliputi indoor, kelas, lounge, dan outdoornya itu kantin, taman, dan plaza. Yang ketiga, mendukung kuliah hybrid atau online, akses LMS, browsing harian. Yang keempat, di sini ada tantangannya, yaitu ketebalan dinding, interferensi, roaming, dan kepadatan tinggi. Tujuan perencanaan ini adalah untuk analisis mendalam kebutuhan WiFi berbasis DNA dan estimasi pengguna. Lalu kedua, ada distribusi sinyal luas dan stabil dari indoor hingga outdoor. Di bagian ketiga, ada perhitungan presisi jumlah dan tata letak akses point. Yang keempat, pengaturan kanal dan frekuensi strategis untuk minimalisir interferensi. Yang kelima, di sini kita melakukan implementasi seamless roaming melalui WLC terpusat. Nah, di sini ada material redaman sinyalnya, ada dinding partisi 2 sampai 4 dB loss. Habis itu dinding bata 6 sampai 10 dB loss. Yang ketiga, dak beton antar lantai 12 sampai 15 dB loss. Selanjutnya di bagian estimasi kapasitas pengguna, di sini ada gedung A, kelas, dan administratif. Di lantai 1 ada 100 sampai 150 user. Di lantai 2 ada 180 sampai 200 user. Di gedung B, di sini sebagai zona terpadat, yaitu 160 sampai 180 user yang di lantai 1. Sementara yang di lantai 2 yaitu ada 200 sampai 207 user. Selanjutnya di gedung C, yaitu di praktikum dan seminar. Di sini lantai satunya 100 sampai 120 user, sementara di lantai 2-nya 180 user sampai 230 user. Untuk di bagian outdoornya, di sini ada taman, kantin, dan plaza. Itu ada 150 user sampai 300 user. Selanjutnya di bagian topologi dan konfigurasi jaringan. Di sini ada hierarki topologinya, yaitu ada security, ada core dan distribusi, VLC, dan akses. Di bagian security ini ada port ticket selaku flyover untuk ESPX dan ESPY. Dan di bagian core dan distribusinya, yaitu ada MikroTik CCR 2004 dan Luigi RG NBS 5200. Di sini dia berguna untuk routing
bandwidth management, dan Echo Backbone. Selanjutnya di bagian WLC di sini ada Luigi RGWS6008. Di sini untuk sentralisasi nama WiFi-nya atau SSD, roaming, dan juga penggunaan SAP dan WAP. Dan terakhir di bagian akses ada Luigi RG NBS 3200 selaku PoE plus RG AP 7200L. Di sini ada 7 switch per lantai beserta 18 access point indoor via UTP. Selanjutnya di bagian konfigurasi dan VLAN, konfigurasi SSD mahasiswa, ya berbasis mahasiswa, VLAN-nya 10, bandwidth-nya standar, bagian security-nya WPA2 PSK. Di sini berfungsi untuk keseimbangan, kemudahan, dan keamanan. Yang kedua ada dosen dan staff, sama security-nya berbasis WPA2 PSK, VLAN 20. Di sini bandwidth-nya itu prioritas karena dosen dan staff ini memiliki prioritas QoS tertinggi. Dan selanjutnya di bagian tamu, di sini berbasis open dan captive portal. Di sini menggunakan VLAN 30 dengan bandwidth terbatas. Di sini berguna untuk akses internal di proker sepenuhnya. Nah, di catatan ini, backbone antar gedung menggunakan fiber optic single mode, kapasitas AC, dan kabel interferensi EV. Nah, dan ini diagram topologi jaringannya. Di sini dari ISP masuk firewall, habis itu masuk router, core, dan selanjutnya masuk ke distribution switch, habis itu masuk di PoE switch, habis itu baru ke berbagai macam access point di masing-masing gedung. Selanjutnya di sini ada heat map berupa gedung A di lantai 1. Di sini menggunakan SSI minus 60 dBm, sekitar ada 130 sampai 150 user. Total perangkat yang digunakan di sini yaitu ada 3 access point. Selanjutnya di gedung A lantai 2, di sini menggunakan 2 access point dengan kanal frekuensinya 6 dan 36. Selanjutnya di gedung B lantai 1, di sini sebagai zona kepadatan tinggi ya. Di sini menggunakan 3 AP, menggunakan kanal interferensi 6, 10, dan juga 161. Selanjutnya di gedung B lantai 2, di sini sama juga menggunakan 3 access point dengan estimasi kapasitas pengguna itu 200 sampai 270 user. Kanal frekuensinya 4, 6, 11. Dan yang selanjutnya gedung C lantai 1. Di sini fasilitas praktikum dan seminar ya. Menggunakan 3 access point juga dengan kapasitas estimasi usernya itu 100 sampai 120 user. Menggunakan kanal 4, 6, dan 7. Yang menariknya di bagian gedung C lantai 1 ini terdeteksi blank spot di area gedungnya. Dan di area gedungnya ini berupa di bagian gudang berdekatan dengan gudang. Dan ini gedung saya lantai 2. Di sini menggunakan 4 access point
karena di sini usernya ada 180 sampai 230 user. Kanal frekuensinya di masing-masing akses point ini menggunakan 6. Dan selanjutnya di bagian outdoor, di sini menggunakan 3 akses point dan ada terjadinya blind spot di area gedung, di luarnya maksudnya, di area gudang gedung lantai 1. Di sini sinyal lemah terdeteksi di pojok barat daya dekat gudang. RSSI-nya di bawah threshold dan rekomendasi yang bisa diberikan yaitu mungkin menambahkan satu perangkat lagi di koridor antara lab, fisika, dan gudang. Dan selanjutnya di bagian coverage indoor lainnya itu merata karena SSI-nya melis dari minus 60 dBm, tidak ada blank spot tambahan di 5 lantai lainnya. Seamless roaming-nya itu 100, bukan 100, maksudnya 15 sampai 20%. Zona overlap ideal ini di lobi, koridor, dan tangga. Handoff-nya dikelola WLC dalam hitungan milidetik tanpa putus sesi. CCI 2,4-nya itu terdeteksi di bagian dominasi kanal 6 di gedung C lantai 2. Rekomendasi yang bisa diberikan yaitu tuning manual channelnya dari channel 1, channel 6, channel 11, dan lain-lain. Hal itu bisa terjadi ketika kita melakukan active survey setting. Selanjutnya ada di rencana anggaran biaya ya. Di sini ada perangkat utama, core dan distribusinya senilai 50 juta. Di sini sudah ada FortiGate FG60F, MikroTik CCR 2004, distribution sheet-nya, dan WLC RWG. Yang kedua, akses switch dan akses point-nya. Di sini karena ada 7 PoE switch, 18 akses point indoor, dan 3 akses point outdoor senilai Rp162.100.000. Yang ketiga, fiber optik dan modul SCP-nya. SCP-nya transceiver single mode, kabelnya juga kabel fiber single mode sepanjang 3 kilo, patchcore, dan juga OTB senilai Rp28.920.000. Yang keempat, ada kabel UTP dan aksesoris. Di sini ada Belden Cat 6 Patrol. Di sini ada konektor RJ45. Dan yang terakhir ada Wallmount Rack 8U sebanyak 7 kali. Senilai Rp19.500.000. Dan yang terakhir di sini ada jasa instalasi dan konfigurasinya ya. Di sini ada penarikan Evo, splicing 24 core, penarikan UTP ke 21 titik akses point senilai Rp17.250.000. Perkiraan total estimasinya yaitu sekitar Rp277.770.000. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan, di sini ada cakupan sinyal menyeluruh di 3 gedung dan outdoor-nya di bagian mayoritas area. Yang kedua, blind spot terdeteksi di area gudang gedung lantai 1. Rekomendasi yang bisa diberikan yaitu penambahan akses point di lokasi apabila sudah selesai dilakukan set survei. Yang ketiga, topologi controller base. Di sini ada Fortinet, MikroTik, RWG, dan FO backbone.
Yang keempat, di sini ada 21 akses point secara total, 18 indoor, 3-nya outdoor. Roaming yang bisa diberikan yaitu 15 sampai 20% overlap via WLC terpusat. Total investasinya yaitu sekitar 277 juta lebih, mencakup perangkat, kabel, dan jasa instalasi. Saran dan rekomendasi yaitu upgrade keamanan, migrasi WPA 2 PSK menjadi WPA 3 Enterprise atau 8001X plus radio server untuk login name atau NIDN per user. Yang kedua, tuning kanal 2,4-nya, manual segmen ke non-overlapping, channel 1, 6, 11 untuk eliminasi interferensi channel. Karena di bagian head map sinyalnya itu, di bagian indoornya, kami banyak menggunakan channel 1, 6, dan 11. Dan yang terakhir di sini aktif site survey. Survei di lapangan pasca instalasi wajib dilakukan untuk kalibrasi aktual dan deteksi ECMI eksternal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.